Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita lanjutkan. Menarik ya tentang krisis identitas tadi. Ini mungkin penting nambah informasi saja untuk teman-teman yang malam hari ini ikut ngaji. Khususnya untuk para remaja, anak-anak kita, adik-adik kita, termasuk mungkin yang mengikuti ngaji yang masih muda malam hari ini. Jadi anak-anak muda ini dalam membangun identitasnya itu penting untuk kita semua ikut mengawal. Penting untuk kita semua ikut peduli. Tidak hanya orang tuanya tapi juga lingkungan dan masyarakatnya. Karena anak-anak muda, para remaja ini kalau dalam teorinya mereka ini melakukan pembentukan identitas itu antara lain dengan 4 cara. Jadi yang pertama, mereka ini membangun identitasnya, ini yang menurut saya yang positif, ini yang pertama, yaitu dengan melalui simbol-simbol, mengikuti tata nilai yang ada di sekelilingnya. Jadi mengikuti masyarakatnya. Jadi kalau ini alhamdulillah kalau lingkungan dan masyarakatnya baik, dia akan mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Jadi ini gaya pertama, semoga begini ya, mengikuti guru-gurunya, mengikuti orang tuanya, mengikuti lingkungannya yang baik. Tapi ada kalanya mereka ini melakukan yang sebaliknya. Mereka ini untuk menegaskan dirinya saat mereka mengalami krisis identitas, ketika mereka kesulitan memahami diri, sementara lingkungan dan masyarakatnya abai, tidak terlalu peduli dengan kegelisahan-kegelisahan mereka. Akhirnya apa? Banyak diantaranya yang melakukan perilaku-perilaku terlarang, perilaku-perilaku memberontak. Dalam rangka apa sih mereka melakukan hal-hal yang terlarang itu? Yang pertama, mereka ingin diakui keberadaannya, dianggap sebagai manusia yang utuh, yang dewasa. Nah, mereka mungkin punya asumsi, ya kalau saya manut saja, ikut saja, seperti selama ini, keberadaanku tidak dihitung. Kalau aku diam saja, aku tidak dianggap ada. Maka mereka melakukan hal-hal yang jenisnya pemberontakan agar orang memperhatikan mereka. Nah, aspek ini mungkin perlu kita dalami lagi ya. Mungkin jangan-jangan kalau ada perilaku-perilaku anak-anak kita hari ini, adik-adik kita hari ini yang rasanya kok tidak ideal ya. Mungkin ada yang tawuran, ada yang kemarin kalau di Jogja rame kan isu kelitih. Ya memang itu harus kita selesaikan, tapi coba deh kita awali titik berangkatnya dari sini. Jangan-jangan perilaku-perilaku seperti itu lahir diawali dari keabaian kita tentang mereka yang sedang mengalami krisis identitas. Jadi mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa keberadaannya tidak diakui, sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut kita tercela, terlarang itu. Baru ketika melakukan itu semua orang melihat mereka, semua orang peduli terhadap mereka. Kemarin-kemarin tidak ada yang peduli. Nah, logika ini mungkin penting juga ya kita pertimbangkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul karena adik-adik kita, karena anak-anak kita. Jadi ini cara kedua, generasi muda membangun identitasnya. Kalau cara yang pertama tadi tidak masalah sih, kalau yang kita prihatinkan itu kan cara yang kedua ini, ketika mereka menarik perhatian orang dalam rangka menegaskan dirinya dengan cara-cara terlarang, cara-cara pemberontakan. Yang ketiga,
anak-anak muda itu seringkali membangun diri, mengidentifikasi diri, mengkonstitusi dirinya melalui idola-idola. Nah, melalui idola-idola itu kan siapa yang diidolakan. Mungkin ada anak-anak muda perkotaan misalnya yang sedang gemar dengan Korea, atau yang laki-laki dengan atlet-atlet sepak bola, atau dengan ini idola-idola. Jadi mereka niru idola-idola. Kalau ini kita tidak bisa menyebut positif atau negatif, tapi semoga idola-idola itu ya idola-idola yang positif. Kalau pas idola-idolanya negatif, ya kita harus waspada. Karena itulah yang akan mereka tiru. Jadi, karena mereka ini kan sulit kalau diajak refleksi mendalam, wong masih remaja. Kalau diajak berkontemplasi, mendalami hidupnya, mencari hakikat, ya sulit. Yang paling mudah kalau di level usia mereka, ya meniru. Maka tugas kita juga, PR kita semua untuk menyediakan tokoh-tokoh idola yang layak mereka tiru. Kalau lingkungan sekeliling mereka, alternatif-alternatif idola yang tersedia, itu idola-idola yang merusak, idola-idola yang tidak relevan untuk hidup mereka, ya bisa dibayangkan konstitusi diri mereka. Jadi ini sebenarnya sisipan saja tema, karena hari ini banyak kita lihat calon-calon generasi masa depan anak-anak muda yang harapan kita semua justru membangun dirinya, mengkonstitusi dirinya dengan hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan ideal-ideal yang selama ini kita yakini. Ya semoga ini nanti bisa kita atasi ya, kalau ada problem-problem tentang remaja dan anak muda ini. Kalau yang sudah berumur seperti saya kan ya paling berapa 10-20 tahun lagi sudah selesai sebagai generasi. Tapi anak-anak ini kan masih panjang dan masa depan kita semua. Penting bagi kita untuk membangun identitas diri mereka seideal mungkin yang kita inginkan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.